Salam sejahtera bagi kita semua. Yesus kuatku kembali hadir, membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberi tanah yang terbaik Tuhan, supaya firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman supaya kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Yesus kuatku berjudul agak lain. Kita baca sama-sama di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tak dapat dipungkiri, ada waktunya kita bisa berselisih dengan seseorang dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, dimanapun kita berada, bukan tidak mungkin kita bisa bertengkar dengan orang lain. Seringkali kita berbuat baik saja, orang bisa tidak suka sama kita. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Orang mungkin bisa jadi malah semakin membenci kita. Seringkali orang-orang yang membenci kita bisa menyakiti kita lewat perkataan, perbuatan, dan apapun yang mereka lakukan untuk membuat kita sakit hati, marah, maupun kecewa. Secara manusia, tentu kita ingin membalas. Tetapi perintah firman Tuhan hari ini kita boleh baca sama-sama, yaitu Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Suatu perintah firman Tuhan yang berbeda, yang agak lain dengan apa yang menjadi keinginan kita sebagai manusia. Secara manusia, kita hanya mengingat perbuatan orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah menyinggung kita. Tetapi Yesus mengajarkan justru sebaliknya. Secara manusia, kita membenci orang yang menyakiti kita. Firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi. Kita ingin membalas perbuatan mereka, tetapi firman Tuhan justru mengajar untuk berbuat baik. Kita ingin supaya orang itu mendapat musibah, ingin mengutuk mereka. Tetapi justru firman Tuhan mengajarkan untuk berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Suatu perintah firman Tuhan yang berbeda. Yesus mengajarkan di dalam ayat yang ke-28, kita juga berdoa bagi orang yang mencaci kita. Apa yang kita doakan buat mereka? Kita perlu berdoa untuk keselamatan mereka. Kenapa? Mereka hidup dalam kebencian mereka. Mereka hidup dengan menyakiti orang-orang yang mereka benci. Kita perlu ingat bahwa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun, bahkan termasuk musuh kita. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita ingat apa yang Yesus rasakan dalam perjalanannya menanggung kayu salib sampai disalibkan di Bukit Golgota, bagaimana orang-orang menghina dia. Yesus sudah menerima begitu luar biasa penyiksaan, penghinaan. Dia direndahkan layaknya seorang penjahat. Tetapi di atas kayu salib, Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia memohon kemurahan Tuhan untuk mengampuni setiap perbuatan orang-orang yang telah menghina, menyakiti dirinya. Kenapa? Karena bagi Yesus, keselamatan orang-orang tersebut, keselamatan jiwa mereka jauh lebih penting daripada rasa amarah, kebencian yang timbul dari sisi kemanusiaan Yesus dalam dirinya.
Itulah sebabnya firman Tuhan kepada kita tentang bagaimana sikap kita terhadap musuh kita agak lain dengan keinginan kita. Firman Tuhan memberikan perintah, bukan sesuatu yang mudah, tetapi ini bukan masalah kita mampu atau tidak melakukannya, tetapi apakah kita mau atau tidak. Tentu, kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Itulah sebabnya di dalam Galatia 5 ayat 24-25, di situ katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Izinkanlah Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ada waktunya mungkin kita bisa marah. Ada waktunya kita bisa kecewa. Ada waktunya kita bisa menjadi sakit hati. Ketika itu, Roh Kudus tentu berbisik dalam hati dan pikiran kita untuk kita belajar memaafkan perbuatan seseorang yang telah menyakiti, menghina, merendahkan diri kita. Kita belajar supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu hidup yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar untuk berpikir bahwa orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mungkin kita anggap musuh dalam hidup kita, sebenarnya adalah orang-orang yang perlu didoakan. Karena mereka sebenarnya sedang jatuh jauh lebih dalam kebencian mereka, dalam kebinasaan mereka. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat, karena mereka izinkan kebencian, kemarahan menguasai diri mereka. Kita perlu berdoa bagi mereka, supaya Tuhan memberikan selalu kemurahan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, sekalipun itu adalah musuh kita. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keselamatan bagi jiwanya, sekalipun itu adalah orang-orang yang menyakiti kita. Dan biarlah dengan kasih dan perbuatan kita yang kita tunjukkan, sekalipun mereka berbuat yang tidak baik terhadap hidup kita, mereka boleh melihat terang itu. Mereka boleh diubahkan lewat doa-doa yang kita naikkan juga bagi mereka. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali. Kami belajar dari teladan-Mu Tuhan. Engkau memaafkan orang-orang yang telah menghina. Engkau memaafkan orang-orang yang telah merendahkan Engkau Yesus di kayu salib. Karena kami Tuhan boleh kembali diingatkan, keselamatan jiwa seseorang jauh lebih penting daripada kemarahan ataupun rasa benci kami terhadap orang-orang yang menyakiti kami. Mampukan kami ya Tuhan, pimpin kehidupan kami ya Roh Kudus, supaya dalam hidup ini kami tetap boleh menjadi terang bagi orang-orang, bagi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan usaha pelayanan pendidikan yang kami kerjakan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.